Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari Lutfia Fauzia sebagai pemateri dan Nilatul Awalia sebagai editor dan Riri Santika sebagai pembuat PowerPoint presentasi. Kami di sini akan memaparkan materi tentang keterampilan dasar pengelola kelas. Dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah micro teaching yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Dian Rahmi MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Fauzia, perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Milatul Awalia, dan Riri Santika. Insya Allah hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi keterampilan dasar mengelola kelas. Nah, mungkin teman-teman udah gak asing ya dari kata keterampilan. Keterampilan itu sendiri yaitu adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki seseorang. Dalam hal apa nih? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kemampuan atau keterampilan dasar dalam mengelola kelas. Poin pertama yaitu tentang keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas tidak lain gitu ya teman-teman, untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar agar optimal, efektif lagi efisien, dan juga keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal juga gitu kan. Pasti kan ketika proses belajar mengajar berlangsung ada aja ya gangguan-gangguan kecil. Nah, di situ tugas guru tuh bagaimana pembelajaran ini dapat dikembalikan seperti awal yang tidak lain bersifat kondusif gitu. Nah, keterampilan mengelola kelas juga merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga ketertiban siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar yang sedang berlangsung. Poin kedua yaitu tentang tujuan pengelolaan kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas tuh apa sih tujuannya? Tidak lain tujuannya ini ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Jadi tujuan pengelolaan kelas secara umum itu yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar agar mencapai hasil yang baik yang diinginkan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu kan ya. Jadi emang perlunya media pembelajaran itu yaitu tadi ya teman-teman, ketika seorang guru menyiapkan media pembelajaran di mana media itu bertujuan untuk menyampaikan pesan, informasi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua ada tujuan yang bersifat khusus. Nah, tujuan yang bersifat khusus ini yaitu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Poin selanjutnya ada tentang komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen itu sendiri adalah bagian keseluruhan dalam keterampilan mengelola kelas itu sendiri. Nah, komponen keterampilan itu juga dibagi atas dua jenis. Ada komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan ada juga komponen keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, kita akan memaparkan tentang yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, terus juga mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan, atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Terus yang kedua ada membagi perhatian secara visual dan verbal. Jadi ini emang tugasnya guru ya dalam komponen ini. Jadi guru itu harus memberikan perhatian terhadap peserta didiknya keseluruhan gitu tanpa terkecuali, maupun itu bersifat visual ataupun verbal. Yang ketiga ada memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa tersebut. Jadi ketika ada
program kelompok belajar gitu ya, per kelompok, guru itu akan memberi tanggung jawab kepada perwakilan dari kelompok tersebut. Jadi bisa dikatakan ketua kelompok. Nah, itu adalah bentuk perhatiannya guru ketika proses belajar itu bersifat kelompok. Terus yang keempat ada menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan. Jadi emang ketika guru menasihati murid ya tidak lain agar si murid ini dapat menyadari kesalahannya gitu kan ya. Jadi guru itu emang tujuannya agar si murid selain untuk menyadari kesalahannya, agar si murid juga dapat patuh terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, bukan malah menyalahkan dia, ngoceh gitu kan ya, ngoceh yang sebenarnya keluar dari konsep tersebut. Terus ada yang terakhir yaitu memberikan penguatan seperlunya. Jadi ini perlu banget ya penguatan. Penguatan itu sangat perlu diberikan pendidik kepada peserta didik. Tentunya penguatan yang bersifat positif. Nah, yang kedua yaitu tentang keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Di sini yang pertama ada modifikasi tingkah laku. Modifikasi apa sih? Modifikasi yaitu adalah perubahan tingkah laku. Terus juga dalam strategi ini tuh hal pokok yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan tentunya dengan cara memberikan contoh gitu. Misalkan ada anak didik yang tingkah lakunya kurang baik nih, guru pastinya ingin merubah tingkah laku yang tidak baik menjadi baik, tentunya dengan memberikan contoh, karena guru adalah digugus dan ditiru. Jadi modelnya gitu, model pertamanya. Yang kedua ada pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul terutama melalui diskusi. Penting banget ya pembelajaran kelompok itu. Jadi kan ketika pembelajaran kelompok sesama teman di kelompok itu kita dapat diskusi nih masalah apa yang terjadi dan pemecahannya mau seperti apa. Yang terakhir yaitu ada menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Poin selanjutnya yaitu poin D, ada tentang prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu adanya kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua ada menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis dengan memberikan pertanyaan atau sebuah tantangan. Terus yang ketiga ada menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Ini variasi dalam hal mengajar ya, bisa merupakan metodenya, intonasi suaranya, gestur tubuhnya gitu. Terus ada juga keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Yang keenam ada penanaman disiplin terhadap diri sendiri. Poin E yaitu ada tentang keterampilan mengelola kelas yang baik. Yang pertama yaitu menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Jadi anak tuh harus dibuat nyaman, dibuat aman, karena emang itu tuh titik awal dalam suatu keberhasilan pengajaran. Yang kedua yaitu siswa belajar dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dan kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi tuh jangan membuat siswa tuh seakan-akan dia tuh baru ngedengar suara sepatunya guru aja tuh kayak udah takut gitu kan. Jangan membuat siswa tuh takut di awal gitu karena sifat gurunya atau cara bicara yang mungkin berlebihan gitu. Nah, jadi dalam proses pembelajaran, seorang guru itu harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi berjalannya untuk suatu pembelajaran, dan seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan ataupun suasana yang sewajarnya. Tidak ada tekanan dari guru dan dan mampu terangsang untuk belajar dengan baik.
Nah, jadi kesimpulannya yaitu setiap guru maupun itu wali kelas atau guru dalam mata kuliah lain itu tuh harus terlibat dalam pengelolaan kelas itu sendiri. Lebih tepatnya dalam kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan pengendalian pembelajaran. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran itu sendiri dapat berjalan efektif, efisien, sehingga kompetensi atau kemampuan yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa dan dapat tercapai. Sekian pemaparan materi